Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang ke-10. Di part sebelumnya, Choguang merilis patch baru yaitu Winter is Coming. Dan di part kali ini, Choguang mengajak ke-6 playernya untuk bekerja lebih keras demi menghadapi musim dingin ekstrim yang sebentar lagi akan datang. Dan akhirnya, Wasteland Online kedatangan player cewek juga. Dimana keseruannya, tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Daun-daun di Wasteland Online mulai menguning. Temperatur juga ikut menurun. Ini adalah pertanda jika krisis yang tidak bisa diprediksi akan segera tiba. Choguang menjelaskan jika musim dingin di tahun ini jauh lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan musim dingin akan datang lebih cepat dari yang seharusnya. Oleh karena itu, mereka harus segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi musim dingin nanti. Mulai sekarang, mereka tidak boleh membuang-buang waktu. Setiap menit, bahkan setiap detik sangatlah berharga. Mereka semua harus sudah siap untuk menghadapi musim dingin nanti sebelum hal paling buruk terjadi. Choguang sudah mengupdate misi harian yang ada di papan. Semua daftar kebutuhan, fasilitas yang harus dibangun termasuk rewardnya sudah terpampang jelas di papan. Choguang juga mengingatkan kepada ke-6 playernya ini jika mereka harus saling bekerja sama dan saling bahu-membahu dalam menghadapi kesulitan ekstrim yang akan datang ini. Winter is coming. Ini adalah ujian bagi kita semua, ucap Choguang dengan wajah serius ala AI. Para player memberikan tatapan penuh semangat ketika Choguang sedang berpidato. Dengan ini, tahap awal expansion pack Winter is Coming secara resmi sudah dimulai. Alpha Patch 0.2 ini benar-benar seperti game Wasteland Online itu masuk ke chapter baru. Atmosfer yang ada di basecamp mereka sama seperti di website official Wasteland Online. Seolah-olah semua orang sangat bersemangat dengan adanya update baru ini. Di sisi Choguang, dirinya mulai merasakan perubahan suhu yang sangat drastis dari dunia Wasteland ini. Jujur saja, persediaan makanan untuk basecamp sangat terbatas. Jika populasi basecamp meningkat dari 6 orang menjadi 30 orang, maka bencana kelaparan pun akan terjadi di shelter 404 ini. Dan untuk mengatasi hal itu, Choguang ditemani Naekten pun pergi berburu monster mutan siang dan malam untuk menambah persediaan makanan di musim dingin nanti. Choguang mengajak Naekten karena Naekten adalah player tipe persepsi, jadi dia bisa berburu dengan lebih efisien. Dan hasilnya sangat memuaskan. Hanya dalam waktu 3 hari, Choguang dan Naekten berhasil memburu 10 lebih mutan hyena. Dan tidak hanya itu, mereka juga berhasil menangkap kelinci dan tupai dengan perangkap yang mereka miliki. Meskipun dagingnya tidak sebanyak mutan hyena, tapi cukup buat tambah-tambah persediaan makanan di dalam base camp. Setelah berburu bersama Choguang, Naekten pun naik level. Yang sebelumnya level 0, Naekten sekarang jadi level 1. Naekten sangat senang bisa level up hanya dengan cara seperti ini. Begitu Naekten level up, Choguang juga merasakan dampaknya. Hal ini bisa terjadi karena gen dari GM itu sangat unik. Jujur saja, Choguang masih belum tahu bagaimana caranya buat level up. Oleh karena itu, dia masih menyelidiki hal ini bersama Little Seven. Meskipun Choguang belum level up, namun development progress miliknya bertambah sedikit. Di sisi lain, Whitehorse dan Ample Time berusaha keras membuat semen dengan kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka berdua menggunakan metode kalsinasi. Buat yang nggak tahu, kalsinasi itu adalah proses pemanasan zat pada suhu dan lingkungan yang terkendali.
Mereka melakukan hal itu untuk memperoleh beberapa terak besi seperti baja karet dan beberapa bagian pada mobil. Kemudian terak besi tadi ditambahkan ke kilen semen dan dicampur dengan batu kapur dan tanah liat yang sudah dihaluskan. Setelah melalui proses tersebut, mereka berdua pun berhasil memproduksi semen klinker. Semen yang kualitasnya lebih bagus dari semen silikat. Pekerjaan yang dilakukan Whitehurst dan Appletime ini sangat berat. Mereka mengoperasikan kilen semen secara manual dan membawa semennya ke tempat pembangunan. Perlu effort yang sangat besar untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Whitehurst berhasil naik ke level 2. Atribut strength-nya bertambah 1 poin. Sedangkan Appletime berhasil naik ke level 1. Atribut yang naik adalah agility, bukan strength. Para player berkembang mengikuti role-nya. Tapi player di sini juga bisa mengalami level down apabila dia cuman santai-santai doang. Dari semua player, hanya ada satu player yang tidak mengalami level up semenjak pertama kali login. Dia adalah Great Gale. Mas Great Gale, Mas Great Gale, ucap Appletime dan naik 10. Dirinya telah menangkap banyak ikan dengan perangkap yang sudah ditingkatkan beberapa hari ini. Tetapi dia masih sedikit kekurangan XP untuk mencapai level 1. Poin XP yang diperoleh dengan menghabisi mutan pakai perangkap jauh lebih sedikit daripada menghabisinya secara langsung. Great Gale adalah player tipe intelijen. Dia pasti akan menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Bang WC dan Bang Tomat yang merupakan player baru juga berjuang sangat keras. Mereka berdua tidak mau kalah dengan para seniornya. Bang WC sebenarnya tidak mengejar level up. Dia hanya bermain game secara kasual, membantu Appletime dan Whitehurst membuat perabotan sederhana dari kayu, dan sesekali membantu Great Gale memperbaiki perangkap ikan yang rusak. Prestasi terbesarnya saat ini adalah dirinya berhasil membuat kabin sederhana dari kayu. Bang WC menjadikan kabin kecilnya itu sebagai laboratoriumnya. Keseharian Bang WC selain membantu rekan-rekannya adalah mengumpulkan botol-botol bekas buat laboratoriumnya. Selain pengrajin kayu, Bang WC ini juga punya hobi melakukan eksperimen kimia seperti ini. Cuguang selaku administrator berdoa supaya Bang WC nggak meledak ketika melakukan eksperimen. Sementara itu, Bang Tomat menikmati game Wasteland Online ini sebagai game masak-masak alias game Master Chef. Terlihat jelas jika Bang Tomat ini adalah tipe gamer yang suka grinding brutal. Sebagai chef di shelter 404, pekerjaannya tidak hanya memasak, melainkan membantu Cuguang mengelola semua hasil buruannya. Tugas paling penting Bang Tomat adalah pengasapan daging. Bang Tomat harus bisa melakukan teknik pengasapan ini dengan bahan-bahan yang ala kadarnya. Bang Tomat menggunakan teknik pengasapan kuno tanpa menggunakan kondimen yang lain. Dia menggantung dagingnya di rak besi dan memasangnya ke dalam lubang kilen yang terbuat dari tanah liat dan batu bata. Lalu dia menggunakan api arang untuk membuat asap. Dia memanggang daging secara perlahan buat mengeringkan kelembaban daging dengan lubang yang ditutup sama ranting dan daun pinus. Daging yang dimasak dengan metode ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama meskipun tanpa garam atau kondimen yang lain. Saat musim dingin nanti tiba, daging-daging ini bisa disimpan di bawah salju setelah dibungkus plastik atau kulit pohon. Terus daging ini nanti bisa bertahan sampai musim semi tiba. Namun efek sampingnya, bau dari dagingnya akan sangat tidak enak. Namun masih bisa dimakan. Bang Tomat tidak membuang kulit dari mutan hyena. Kulit ini masih bisa dimanfaatkan. Faktanya, memproduksi kulit sangatlah kompleks, rumit dan membosankan. Jauh lebih mudah memproduksi daging asap.
Mereka saat ini masih belum membutuhkan kulit yang halus dan mewah. Yang mereka butuhkan hanya pakaian yang mampu menyerap dan mempertahankan hawa panas. Tidak ada yang peduli dengan kualitasnya. Jadi banyak langkah pembuatan kulit yang bisa di-skip. Sementara itu, Whitehorse sedang membuat abu tanaman. Dan air potas yang sudah difilter disimpan ke dalam tong plastik yang sudah berhasil mereka semua kumpulkan. Kemudian Bang Tomat menggunakan semua air potasnya untuk merendam kulit mentah bersama tanin yang sudah dikupas dan mencucinya. Buat yang nggak tahu, tanin itu adalah zat kimia yang berasal dari asam fenolik. Ketika kulit dan tanin sudah menyatu, Bang Tomat langsung menjemurnya sampai kering. Dengan ini mereka pun berhasil mendapatkan kulit dengan kualitas yang cukup layak. Tak lama kemudian, Bang Tomat menghampiri administrator. "Administrator, aku butuh orang yang bisa membantuku. 1 orang juga nggak apa-apa," ucap Bang Tomat. Dia menatap tajam ke arah Naiten karena Naiten adalah satu-satunya orang yang kerjaannya paling sedikit. Dalam bayangan Bang Tomat, Naiten ini kerjaannya cuma mendampingi administrator doang. Definisi dari beban yang sebenarnya. Akan sangat bagus jika Naiten membantunya. "Jangan menatapku seperti itu. Aku ini orangnya super sibuk, abangku," ucap Naiten tanpa dosa. Sebenarnya Naiten ini nggak sibuk-sibuk banget. Kerjaannya cuma liatin Cuguang berburu doang. Itu pun juga dapat XP. "Aku bisa dapat XP gratis. Ngapain repot-repot bantuin kau?" batin Naiten. "Bangsat kau," umpat Bang Tomat dalam hati. Kemudian Cuguang mengatakan jika dia tidak bisa menyerahkan Naiten ke Bang Tomat. Soalnya Cuguang membutuhkan kemampuan persepsi Naiten ketika berburu. Tapi Cuguang menjanjikan satu hal. Tambahan tenaga tak lama lagi akan datang. Jadi Bang Tomat tinggal bertahan sampai tenaga tambahan itu tiba. Dengan sangat berat hati, Bang Tomat menerima keputusan administrator. Bang Tomat juga mengatakan jika dirinya hanya bisa memproses kulit sampai di titik ini. Dirinya sama sekali tidak tahu bagaimana cara membuat kulit-kulit ini menjadi pakaian. Cuguang pun bilang untuk tidak usah mengkhawatirkan hal tersebut. Dirinya sudah merekrut seseorang yang ahli di bidang itu. Cuguang akan menyerahkan tugas memproduksi kulit dan pakaian hangat untuk setiap player kepada orang itu. Setelah kehadiran orang itu, pekerjaan Bang Tomat akan menjadi lebih ringan. Terus Cuguang juga menyemangati Bang Tomat agar tetap bekerja keras seperti biasanya. Cuguang tidak hanya merekrut tukang jahit. 24 player yang sudah ia rekrut merupakan seorang ahli di bidangnya. Ada yang ahli di bidang pertanian, perkebunan, dan juga ada beberapa mahasiswa dengan jurusan yang Cuguang perlukan. Dari orang-orang tersebut ada beberapa nama yang kedepannya akan menjadi tokoh yang penting di game Wasteland Online. Antara lain ada nomor 1 Daur Ulang, Wisteria, Crowy, Somercy, Ken Pirate, dan beberapa player lainnya. Cuguang merasa jika dirinya baru saja memanen player-player berkualitas dalam jumlah besar. Dengan keberadaan mereka semua, Shelter 404 pasti akan menjadi jauh lebih baik. Singkat cerita, hari di mana player gelombang berikutnya datang pun tiba. Sesuai arahan, abang-abang paruh baya ini memakai helm Wasteland Online sesuai dengan panduan untuk login ke dalam game. Abang-abang ini bernama Duming Dao, nickname-nya Somercy. Begitu memejamkan mata, Somercy melihat sebuah portal yang menyerap kesadarannya. Sontak Somercy pun langsung terbangun dari kapsul. Biar gampang, kita panggil dia Bang Mercy. Dirinya heran ada di mana dia sekarang. Bang Mercy dibuat terkejut karena semua ini terlihat sangat nyata. Meskipun begitu, dirinya masih merasa aneh.
Dan tanpa Bang Mercy sadari, ada sosok monster kadal raksasa berdiri tepat di hadapannya. "Apaan tuh?" ujarnya. Si kadal ini juga menatap tajam ke arah Bang Mercy. "Nah nih, kenapa ada monster mutan kadal di sini?" teriak Bang Mercy. "Apa maksudmu?" tanya si kadal. Si kadal pun menjelaskan kalau dirinya ini player, bukan NPC. Nickname-nya nomor 1 daur ulang. Tapi biar gampang, kita panggil dia Bang Kadal. Karena sering chatting di grup Mega Banteng, Bang Mercy pun memperkenalkan namanya. By the way, Bang Mercy ini player tipe strength sama seperti White Horse. Bang Mercy pun menertawai Bang Kadal karena menjadi kadal jelek di game ini. Ternyata dari tadi Bang Kadal ini nggak sadar kalau dirinya ini adalah Lizardman. Bang Kadal pun langsung mengecek penampilannya sekarang. "Burungku hilang, gimana ini?" teriaknya dengan panik. "Kenapa masalah burung doang langsung panik?" ujar Bang Mercy. "Emang kok nggak panik kalau kelaminmu hilang?" bentak Bang Kadal. Dirinya merasa tertipu sama perancang game ini. Soalnya tidak ada keterangan sama sekali jika player bisa memiliki wujud Lizardman atau Lizardwoman. Dengan senang hati, Bang Mercy mau ganti car sama Bang Kadal. Tentu saja Bang Kadal nggak mau. Menurut keterangan di website, player bisa melihat atribut dan levelnya melalui tabung ini. Dan seperti inilah stat milik Bang Kadal. Meskipun atributnya termasuk overpower, namun dirinya agak sulit untuk level up, tidak seperti player pada umumnya. Bang Kadal pun shock sendiri setelah melihat stat miliknya. Yang dia ingat, batas atribut untuk orang dewasa itu adalah 5 poin. Terkadang juga bisa minus, tergantung orangnya. Jadi Bang Kadal ini memiliki basic atribut yang jauh lebih tinggi daripada player yang lain. Jadi jarak atribut dengan player yang lain bisa saja 2 kali lipat, tergantung dengan levelnya. "Kok nggak apa-apa?" tanya Bang Mercy. Bang Kadal nggak apa-apa, dia malah semakin bersemangat. Dirinya mengajak Bang Mercy untuk segera keluar dari tempat ini dan menemui player yang lain. Bang Kadal pun berjalan tanpa menyadari ada sebuah catatan kecil yang menempel di pantatnya. Untungnya Bang Mercy menyadari hal itu. "Hei, ada sesuatu di pantatmu," ucap Bang Mercy. Bang Kadal pun menemukan sebuah catatan yang basah. Namun dia sama sekali tidak mengerti dengan tulisan yang ada pada kertas catatan itu. "Tulisannya apa ini? Bahasa Sanskerta kah?" batin Bang Kadal. Begitu keluar ruang kapsul, mereka berdua mendapati sudah ada banyak player di sana. Sontak beberapa player langsung dibuat terkejut karena kehadiran Bang Kadal. Mereka semua nggak nyangka kalau ada player yang menjadi Lizardman. Mereka pun langsung berebutan ingin melihat dan menyentuh Bang Kadal. Mereka semua iri sama Bang Kadal karena Hoki bisa mendapatkan hidden class. "Jangan khawatir bro, akan ku carry kalian semua," ucap Bang Kadal dengan pede. "Menjauhlah, nafasmu bau jigong," ujar Bang Mercy. Jika diperhatikan lagi, selain Bang Kadal, semua player yang ada di sini itu manusia normal semua. Kebanyakan merupakan player dengan tipe strength. Tipe agility dan persepsi juga ada, namun tidak sebanyak tipe strength. Kemudian ada 2 player cewek yang lagi ribut kagak jelas. "Wah, ada player ceweknya coy!" teriak Bang Mercy. Ya, kita berharap saja kalau mereka berdua ini bukan hode, melainkan cewek beneran. Bang Mercy terlihat keheranan, kedua player cewek ini itu lagi ngeributin apaan. Cewek yang gede ini nggak mau diceramai sama cewek yang ukuran asetnya lebih kecil darinya.
Sontak si kecil ini langsung ngamuk sambil berani bertaruh jika di real life asetnya pasti lebih besar. Kemudian panel mundur ke 10 menit yang lalu ketika si cewek kecil ini baru login ke dalam game. Cewek ini bernama Wisteria. Dia seorang player tipe intelijen sama seperti Great Girl. Dia langsung celingak-celinguk mengamati sekitar. Rasanya seperti dia berada di dunia nyata, bukan di dalam game. Karena game ini benar-benar sangat realistis, Wisteria udah nggak sabar mau mencoba peningkatan cybernetik yang sudah dijelaskan di dalam official website. Dia pun langsung berlari keluar ruang kapsul untuk melihat sekitar. Begitu keluar ruangan, Wisteria sangat terkejut karena ruangannya sangat luas. Dan sudah ada beberapa player cowok yang login duluan sebelum dia. Wisteria sempat mengira jika dirinya adalah satu-satunya player cewek. Namun tak jauh dari tempatnya ada player cewek yang lain juga. Wisteria pun langsung menyapanya dengan ramah. Bisa dilihat jika saat ini hanya mereka berdualah player cewek di game Wasteland Online. Wisteria langsung memperkenalkan dirinya dengan ramah. Cewek dengan aset besar ini bernama Crowy. Dia player tipe persepsi sama seperti Night Ten. Wisteria tiba-tiba seperti merasa ada yang janggal. Kenapa? Ada yang salah? Tanya Crowy. Sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi kenapa semua orang memakai pakaian yang sama? Udah kayak anak panti. Crowy menerangkan jika itu adalah hal yang wajar. Pakaian ini mungkin saja pakaian standar buat para newbie. Namun Wisteria yakin jika ini bukanlah pakaian untuk newbie. Pakaian ini dibuat dengan bahan-bahan yang memiliki kualitas tinggi. Material yang digunakan mampu bertahan dari panas, dingin, dan angin. Seolah-olah Wisteria melihat desain pakaian yang berasal dari masa depan. Lalu Wisteria penasaran dengan tali pengikat berwarna kuning ini. Tali ini seperti sebuah mekanisme untuk keperluan tertentu. Nggak pakai lama, Wisteria langsung menariknya. Sontak jaket biru khas Salter 404 miliknya langsung berubah mode menjadi lebih ketat. Karena menjadi ketat, body full Wisteria jadi terekspos semua. Crowy baru saja tahu kalau ada mekanisme baju seperti ini. Di official website sama sekali tidak dijelaskan. Kemudian Crowy menyadari kalau ada papan cucian di depannya. Rata, itu dada apa papan? Ujar Crowy dengan nada sedikit mengejek. Aset di antara keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Sialan, beraninya kau mengejek asetku, batin Wisteria dengan kesal. Wisteria pun ngomel dan memaki Crowy dengan menyebutnya sapi. Tidak ada yang menonjol, sabar ya adik kecil, hidup kadang tak adil, ucap Crowy yang membuat Wisteria semakin kesal. Nggak pakai lama, Crowy langsung menarik tali pengikatnya. Crowy pun berganti pakaian ke mode ketat. Dan hasilnya benar-benar tidak sebanding. Wisteria kalah telak, bagaikan inti bumi dan inti langit. Jaga kata-katamu bocah SMP, bentak Crowy. Bocah SMP ndasmu, aku ini direktur perusahaan fashion designer terkenal, balas Wisteria. Walah, mereka ini ribut perkara boba toh, ujar Bang Mercy. Para player yang ada di sana mulai mencoba seberapa realistisnya game ini. Ada yang mau main tampar-tamparan dan ada juga yang mau nyoba berak. Aku ini ada di dunia game atau di rumah sakit jiwa sih, batin Bang Mercy. Tak lama kemudian, Jo Guang pun muncul dan menyuruh semuanya untuk diam. Para player pun senang. Soalnya mereka bisa melihat sosok administrator yang selama ini mereka ketahui dari cerita kelompoknya Night Ten dan Ample Time.
Itu dia, administrator legendaris yang sering diceritain Bang Ampletem, ujar Bang Mercy dalam hati. Sebelum mendaftar CBT, Bang Mercy ini selalu mengikuti perkembangan game melalui postingannya Ampletem. Jadi dia udah nggak kaget lagi dengan setting yang ada di game ini. Coguang mengucapkan selamat datang kepada 24 player newbie yang baru saja bergabung dengan game Wasteland Online. Coguang mulai memperkenalkan diri jika dia adalah administrator yang ada di shelter 404 ini. Di sebelahnya adalah asisten AI yang bernama Little Seven. Coguang juga memperkenalkan namanya dengan kode name Dawn. Tapi di sini semua player memanggilnya administrator. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana para player newbie ini akan beradaptasi dengan game Wasteland Online? Kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.